Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Pranata dengan NIM 33362100026 dari Teknik Sipil Flashback. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang kesetimbangan kimia. Jadi materi yang akan kita bahas yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Yang kedua ada menentukan tetapan kesetimbangan kimia berdasarkan tekanan. Yang ketiga hubungan KST dan KP. Dan yang keempat ada aplikasi reaksi kesetimbangan dan di industri. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Jadi faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia itu ya ada 3. Yang pertama suhu. Jadi jika suhu naik, maka akan menyerap endoterm, dan jika suhu turun, dia akan melepas eksoterm. Yang kedua ada konsentrasi. Jadi apabila zat ditambah itu geser ke arah lawan, dan jika zat dikurangi geser ke arah zat itu sendiri. Yang ketiga ada volume. Volume jika ditambah itu maka dia akan bergeser ke arah koefisien lebih besar dan sebaliknya. Perubahan suhu. Jadi eksoterm itu jika suhu diturunkan maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kebantuan senyawa yang melepas panas eksoterm. Jadi reaksinya itu apabila delta H-nya itu negatif. Contohnya apabila N2 ditambah H2 menjadi NH3, maka delta H-nya ini min 90 kJ per mol. Kenapa disebut eksoterm? Karena delta H-nya itu dia minus. Kalau plus itu dia endoterm. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang menyerap endoterm. Jadi jika N2 tambah H2 itu hasil delta H-nya plus, maka dia disebut endotherm. Selanjutnya ada perubahan konsentrasi. Jika konsentrasi unsur di salah satu ruas ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah berlawanan. Misalnya, jadi jika N2 tambah H2 sama menjadi 2NH3, maka jika N2 atau jika N2 ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah NH3 dan sebaliknya. Jadi kalau jika NH3 yang ditambah, maka si NH3 ini akan bergeser ke arah kiri. Jadi jika konsentrasi unsur di salah satu ruas dikurangi, maka keseimbangannya bergeser ke arah sendiri. Perubahan volume. Jika volume ditambahkan, maka pergeseran keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki koefisien lebih besar. Dan jika volume dikurangi, maka pergeseran keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki koefisien lebih kecil. Contohnya, jadi kita memiliki ini N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Nah, yang di kiri ini ada N2 dan H2. Nah, berarti kita cari koefisiennya dari setiap unsur. Jadi N2 ini koefisiennya 1 dan H2 ini koefisiennya 3. Apabila ditambah jadi 1 tambah 3 sama 4. Dan koefisien kanannya yang 2NH3 ini adalah 2. Jadi kita simpulkan bahwa jika koefisien kiri lebih besar dari kanan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah kiri. Selanjutnya, menentukan ketetapan keseimbangan berdasarkan tekanan. Tetapan keseimbangan tekanan Kp dan contoh soal yang akan kita jelaskan. Kp atau tekanan adalah konstanta keseimbangan parsial gas yang terjadi pada reaksi fasa gas. Contoh soalnya, sejumlah 2 mol gas N2O4 ditempatkan ke dalam ruangan dan bereaksi setengah menghasilkan 2 mol gas NO2. Tekanan sistemnya 2 atm. Berapa nilai Kp gas reaksi tersebut? Nah, kita mempunyai N2O4 dan 2N2. N2O4 itu keadaan awalnya 2 dan reaksinya itu 1. Sedangkan 2N2 itu keadaan awalnya 0 dan reaksinya 2. Jadi
kita kurangkan saja, jadi 2 kurang 1 sama dengan 1, dan 0 kurang 2 sama dengan 2. Ini ada rumus parsial. Jadi rumus parsial N2O4 yaitu mol CN2O4 dibagi total mol reaksi dikali 2 TM sama dengan 1 mol per 3 mol dikali 2 TM sama dengan 0,66 atm. Dan parsial N2 sama dengan itu mol NO2 dibagi total mol reaksi dikali 2 TM sama dengan 2 per 3 dikali 2 ATM sama dengan 1,32 ATM. Dengan KP-nya PNO2 dikuadratin dibagi PN2O4 sama dengan 1,32 dikuadratin dibagi 0,66 yaitu hasilnya 2,64 ATM. Selanjutnya ada hubungan KP dan KC. Hubungan KP dan KC. Hubungan antara KP dan KC ditentukan berdasarkan rumus PV sama dengan N dikali R kali T. P sama dengan N per V dikali R kali T. Maka KP-nya ini tetapan kesetimbangan gas atau ATM. Delta N-nya ini selisih jumlah koefisien kanan dan kiri. R ini tetapan pegas, yaitu tetap 0,02 dan T ini suhu. Rumusnya ini KP sama dengan KC dikali R kali T pangkat delta N gas. Contoh soal dan bahasan. Jadi soal reaksi kesetimbangan CO2 ditambah C menjadi 2CO pada suhu 27 Celcius, harga KC 1,6 dikali 10 min 2, hitunglah KP. Jadi diketahui kan T-nya suhunya 27. Jadi 27 ini dia masih Celcius, jadi kita ubah ke Kelvin. Jadi 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Koefisien kanannya didapat dari CO, 2CO ini. Karena koefisien dia ada 2. Koefisien di kanan 2. Dan koefisien kirinya didapat dari CO sama C. Ini 2. Jadi delta N-nya sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Rumusnya itu KP sama dengan KC dikali R T dikali dipangkatin delta N guys. Jadi 1,6 dikali 10 pangkat min 2 dikali 0,082 dikali 300 pangkat 1 sama dengan 0,39 atm. Aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Jadi aplikasi reaksi kesetimbangan di industri ini ada pembuatan amonia atau NH3. Jadi persamaan reaksinya itu N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Dan delta-nya ini min 92 kJ. Dan ada juga dengan membuatan asam sulfat itu H2SO4 dengan persamaan reaksi S ditambah O2 menjadi SO2. Dan yang ketiga pembuatan gas kelor atau Cl2. Persamaan reaksinya 2HCl tambah setengah O2 jadi H2 tambah Cl2. Delta-nya min saja. Thank you. Sekian dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.